Bro, pernah nggak sih lu ngerasa hidup lu gini-gini aja? Lu bangun, kerja, makan, tidur, ulang lagi. Kadang ada rasa hampa, kayak lu tahu harus ada yang berubah. Tapi lu bingung mulai dari mana. Gue ngerti bro, itu bukan cuma masalah lu doang. Banyak orang juga ngalamin. Mau jadi versi diri yang lebih baik, mau ninggalin kebiasaan jelek, mau hidup naik level, tapi stuck. Masalahnya apa? Kebanyakan orang kebanjiran informasi. Nasihat dari sini, tips dari sana, motivasi instan di TikTok, video YouTube yang bilang sukses dalam 30 hari. Semua orang punya cara terbaik menurut versinya. Akhirnya, lu malah nggak jalan-jalan, cuma mikir doang sampai hari berganti. Dan nggak ada satu langkah pun yang lu ambil. Dan bro, itu wajar. Itu artinya, lu lagi sadar. Karena perubahan sejati nggak mulai dari luar, tapi dari dalam, dari satu hal. Kesadaran. Kesadaran adalah awal dari semua perubahan. Hari ini gue bakal temenin lu mikir pelan-pelan. Bukan kasih motivasi instan yang abis nonton lupa. Tapi ngajak lu buat bener-bener masuk ke dalam diri lu sendiri, biar lu bisa mulai jalan. Walau pelan, walau sepi, tapi ke arah yang benar. Bagian pertama, mulai dari kenyataan, bukan mimpi. Bro, kebanyakan orang kalau pengen berubah, langsung sibuk bikin rencana. Bikin to-do list, nyusun strategi, mikirin target, itu bagus. Tapi masalahnya, rencana tanpa tahu posisi lu sekarang itu percuma. Bayangin gini, lu buka Google Maps, lu mau ke Jakarta, tapi GPS lu nggak tahu titik awal. Lu klik start, hasilnya apa? Nyasar, muter-muter, buang waktu. Begitu juga hidup. Banyak orang pengen berubah, tapi nggak pernah berhenti buat jujur ngelihat hidupnya sekarang. Mereka pengen sukses, tapi nggak pernah tanya, sekarang gue lagi di mana sih? Lu tahu bro, kejujuran itu sakit. Kadang lebih gampang kita pura-pura sibuk, pura-pura bahagia, pura-pura kuat. Padahal dalam hati, kita capek, kosong, bingung. Kejujuran itu pintu pertama menuju perubahan. Jadi sebelum mikir langkah ke depan, coba duduk sebentar. Tarik napas dan jujur tanya, apa kebiasaan gue yang bikin gue stuck? Apa pola pikir yang bikin gue muter-muter? Bagian diri mana yang gue hindari buat gue lihat? Contoh sederhana. Mungkin lu sadar, setiap malam lu tidur jam 2 karena scroll medsos. Mungkin lu sadar, tiap ada masalah lu lari ke makanan, ke game atau ke drama orang lain. Atau lu sadar, sebenarnya lu takut sendirian, makanya lu sibuk cari validasi dari orang lain. Itu nggak enak bro, tapi justru dari situ lu bisa nemuin arah. Karena perubahan nggak mulai dari niat besar, tapi dari keberanian ngeliat realita. Bagian kedua, stop cari jalan pintas. Bro, zaman sekarang semua serba instan. Mie instan, kopi instan, motivasi instan. Lu buka YouTube, cara kaya dalam 30 hari. Lu buka TikTok, 5 kebiasaan sukses Elon Musk. Lu lihat, lu langsung mikir, gue juga harus bisa gini. Tapi kenyataannya, perubahan nggak pernah instan. Perubahan itu kayak air netes ke batu. Hari ini nggak kelihatan, besok juga nggak kelihatan. Tapi setelah bertahun-tahun, batu itu berubah bentuk. Yang kecil tapi konsisten, lebih kuat daripada yang besar, tapi sekali lalu hilang. Lu nggak perlu langsung maraton bro. Mulai aja dari satu langkah kecil. Contoh, tidur 30 menit lebih awal. Jalan kaki 10 menit. Baca 1 halaman buku. Nulis 1 paragraf. Atau sekedar jujur sama diri lu hari ini. Nggak usah banyak. Yang penting pasti. Yang penting ulang. Karena kebiasaan kecil yang lu ulang tiap hari, itu jauh lebih kuat daripada 10 rencana besar yang cuma jadi wacana. Bagian ketiga, lu versus lu. Bro, ini penting banget. Jangan bandingin diri lu sama orang lain. Bandingin diri lu sama diri lu kemarin. Lu buka Instagram, semua orang kelihatan bahagia. Lu buka YouTube, semua orang kelihatan produktif. Lu buka LinkedIn, semua orang kelihatan sukses. Dan lu mulai mikir, gue ketinggalan jauh. Padahal bro, yang lu lihat itu cuma highlight. Lu nggak lihat perjuangan mereka. Lu nggak lihat malam-malam sepi mereka. Lu cuma lihat hasil, bukan proses. Musuh terbesar lu bukan orang lain, tapi diri lu kemarin. Jadi coba ubah fokus. Hari ini, gue cuma perlu jadi 1% lebih baik dari gue kemarin.
Kalau kemarin gue males banget, hari ini gue coba jalan kaki sebentar. Kalau kemarin gue marah-marah, hari ini gue coba diam dulu sebelum ngomong. Kecil? Iya. Tapi kalau lu ulang 365 hari, lu bakal kaget ngelihat siapa diri lu setahun dari sekarang. Bagian keempat, jangan nunggu siap. Bro, banyak orang nggak mulai bukan karena nggak mau, tapi karena nunggu. Nunggu mood, nunggu waktu yang pas, nunggu momen perfect. Fakta pahitnya, nggak ada momen perfect. Contoh gini, lu bilang, nanti kalau gue udah semangat, gue baru mulai nulis. Tapi kenyataannya, semangat itu datang setelah 10 menit pertama lu mulai nulis. Keberanian bukan nunggu rasa takut hilang, tapi jalan walau masih takut. Kalau lu terus nunggu, lu cuma ngumpulin alasan. 1 hari nggak mulai, oke. 2 hari nggak mulai, mulai ada rasa bersalah. 3 hari nggak mulai, lu mulai percaya. Mungkin gue emang nggak bisa. Dan itu bro, pelan-pelan ngebunuh rasa percaya diri lu. Bagian kelima, perubahan itu sunyi. Bro, jangan kira perubahan selalu kelihatan. Kadang perubahan itu diam, pelan, nggak ada yang notice. Lu nggak dapat pujian, nggak ada yang bilang lu keren. Tapi justru di situ perubahan sejati terjadi. Saat lu bisa nahan emosi, saat lu jujur sama diri lu sendiri, saat lu bilang cukup ke sesuatu yang toksik. Itu kecil, tapi nyata. Dan itu yang bikin karakter lu terbentuk. Yang lu lakukan dalam diam, suatu saat akan bersuara sendiri. Jadi bro, kalau nggak ada yang notice, nggak masalah. Karena perubahan ini bukan buat orang lain, tapi buat lu. Bagian keenam, bukan waktu, tapi energi. Orang sering bilang, gue nggak punya waktu. Padahal masalahnya bukan waktu, tapi energi. Lu bisa punya 4 jam kosong, tapi kalau energi lu habis buat drama medsos, buat overthinking, buat mikirin omongan orang, ya wajar kalau nggak ada progres. Hidup bukan tentang berapa jam lu punya, tapi kemana lu kasih energi lu. Coba tanya ke diri lu, apa yang nguras energi lu tapi nggak bikin lu maju? Mulai beresin dari situ. Unfollow account toxic. Batasi ngobrol sama orang yang kerjanya ngeluh. Berani nolak ajakan yang bikin lu makin jauh dari tujuan. Karena bro, 1 jam yang lu jalanin dengan fokus, jauh lebih berharga daripada 8 jam yang lu jalanin setengah sadar. Bagian ketujuh, pertanyaan lebih penting daripada jawaban. Bro, kita sering terjebak mikirin jawaban. Gimana cara gue berubah? Gimana cara gue konsisten? Gimana cara gue nemuin tujuan hidup? Dan karena kita nggak dapat jawaban langsung, kita berhenti. Padahal hidup bukan tentang selalu punya jawaban. Kadang yang lebih penting adalah berani jujur sama pertanyaan. Pertanyaan jujur bisa lebih merubah hidup daripada jawaban palsu. Coba lu tanya, kenapa gue selalu lari dari diri sendiri? Kenapa gue takut sendirian? Kenapa gue sibuk tapi kosong? Kenapa gue pengen berubah, tapi selalu berhenti di tengah jalan? Duduklah dengan pertanyaan itu. Jangan buru-buru cari jawaban. Pelan-pelan, arah akan muncul sendiri. Bagian ke-8. Cerita inspiratif. Bro, ada kisah tentang bambu. Bambu itu 5 tahun pertama ditanam, nggak tumbuh tinggi. Orang kira gagal. Padahal akarnya lagi tumbuh kuat di dalam tanah. Tahun ke-6, bambu itu meledak tumbuh puluhan meter dalam hitungan bulan. Begitu juga perubahan. Kalau hari ini lu nggak lihat hasil, jangan kira gagal. Mungkin lu lagi bangun akar. Kadang lu nggak gagal, lu cuma lagi bertumbuh di dalam tanah. Gue juga punya temen, dulu kerja kantoran, tiap hari ngeluh. Dia nggak langsung resign, dia mulai pelan-pelan belajar skill baru, malam hari, weekend. 2 tahun kemudian, dia bisa pindah ke kerjaan yang lebih dia suka. Nggak instan, tapi nyata. Penutup. Bro, berubah itu nggak gampang. Apalagi kalau lu bingung mulai dari mana. Tapi percaya deh, kebingungan itu tanda lu sadar. Dan sadar itu langkah pertama dari semua perubahan. Lu nggak harus nunggu semuanya jelas. Lu nggak harus nunggu semua orang ngerti. Yang penting, lu sendiri paham kenapa lu harus mulai. Dan mulai itu nggak harus besar. Cukup 1 langkah kecil. Cukup 1 keputusan hari ini. Lu nggak harus besar untuk mulai. Tapi lu harus mulai untuk jadi besar. Jadi bro, tulis di komentar, 1 kebiasaan kecil apa yang lu bakal jalanin hari ini. Biar kita sama-sama saling ngingetin. Dan kalau video ini nyentuh lu, bagiin ke teman, saudara, orang yang juga lagi bingung tapi butuh arah. Ingat, ini bukan tentang semangat sesaat, tapi tentang perjalanan panjang. Pelan, sunyi, tapi nyata.